هو الحبيب الذي قد سفاءته لكل قول من الأموال المحتاجين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam dan malam pertama di bulan Sya'ban, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوصل الصالح وإلى حضرات النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, yang saya hormati para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita hadir berada di tempat yang mulia, Baitun min buyutillah, yang kedua kita berada di majlis yang istimewa, majlis ilmi
majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita berada di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, yang merupakan malam ini maghrib tadi masuk insyaallah malam pertama, malam ke-1 di bulan Sya'ban. Besok hari Jumat 1 Sya'ban. Maka mudah-mudahan dengan telah masuknya bulan Sya'ban yang merupakan urutan bulan kedua, urutan bulan-bulan yang mulia dari posisi yang kedua. Yang pertama bulan Rajab kemarin, kemudian bulan Sya'ban. Kita bisa mengisi dan memakmurkan. Apa makna memakmurkan? Meramaikan. Ta'mir maknanya meramaikan sesuatu yang harus kita ramaikan dengan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Maknanya juga berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab. Jadi dia punya dua makna. Bisa arti yang pertama, ketika kita berada di bulan Rajab, ya kita minta berkahnya kehidupan kita, amal ibadah kita di bulan Rajab. Kemudian setelah selesai bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, kita tetap baca doa ini sempurna. Jangan dibuang HP-nya ke depannya. Karena makna Allahumma barik lana fi Rajab, makna yang kedua, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab. Kalau tadi keberkahan di bulan Rajab, karena kita berada di dalamnya. Selesai bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, tetap harus kita baca doa ini sempurna. Jangan ada yang dipotong. Jangan mau tukang mentit ya, main sunat, tukang sunat. Jangan. Maka di Indonesia itu main tukang sunat. Turun dari pemerintah 100 juta. Lewat berapa gitu tuh? Ujung-ujungnya cuma 5 juta. Banyakkan tukang sunat. Ya, haram. Nah, ini juga jangan sampai kebiasaan itu ada dalam bacaan doa, khususnya secara umum kita semua. Ya, kita pimpin doa di rumah tetap ada apa ini? Allahumma barik lana fi Rajab. Jangan langsung Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kenapa? Kemarin saya jelaskan bahwa bulan Sya'ban yang pertama kita bisa dapetin karena kita melewati bulan kedua. Kalau tidak mendapatkan keberkahan bulan Rajab, maka kita nggak bisa dapetin keberkahan bulan Sya'ban. Ya, beginilah. Itu kan tadi di bulan Rajab semenjak tanggal 1-nya kita baca doa kita di Allahumma barik lana fi Rajab. Kan di bulan Rajab pantas dah, kan gitu. Tapi kan bulan Sya'bannya belum. Tapi kita udah baca belum? Ya, gitu. Di bulan Rajab kita sebut Sya'ban. Jangan sampai curang kita. Curang maksudnya bulan di bulan Sya'ban kita sebut Rajab. Paham enggak? Di bulan Rajab belum masuk di Sya'ban kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab. Baru bulan Rajab wa Sya'ban. Karena Nabi ngajarin begitu. Nah, begitu juga sekarang di bulan Sya'ban, jangan main potong letter aja. Sebut juga itu bulan Rajab, karena memang keberkahannya bulan Sya'ban karena sebab bulan Rajab tadi. Ya, jadi jangan sampai masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab harus sebut-sebut. Kemudian dari hawadits, kejadian-kejadian peristiwa banyak terjadi di bulan Sya'ban, sebagaimana di bulan Rajab kemarin malam 27 peristiwa apa? Isra Mi'raj. Setiap bulan mulia pasti ada kejadian. Bulan Sya'ban, ya, banyak singkat-singkat saja. Tahwilul qiblah ila Ka'bah.
kembali Nabi diperintahkan sholat menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Sudah turun ketika Isra Mi'raj sebelumnya, tapi ngadep kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kurang lebih 16 bulan atau 18 bulan. Itu pun di pertengahan, baru berapa bulan Nabi sering menengadahkan, melihat, menampakkan wajahnya ke langit. Setiap hari itu, selama perintah sholat ngadep ke Baitul Maqdis, Nabi selalu menghadapkan wajahnya ke langit. Apa maknanya? Itu Nabi minta, bahasa isyarat tubuh Nabi turun segera wahyu. Tapi ditunggu sampai beberapa bulan, sampai kurang lebih dari 16 bulan. Maka dalam juz kedua dalam Al-Quran, saya qul subhan wa min nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dalam juz kedua itu ayat yang dimulai dengan saya qul subhan yang akhiri di situ terus tuh. Maka kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sebelumnya apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Cerita di bulan Sya'ban pemindahan kiblat menuju Ka'bah. Kata Allah apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kata Allah, sungguh aku selalu melihat. Qad nara taqalluba wajhi, bolak-baliknya wajahmu ya Rasulullah melihat ke langit. Kata Allah, aku lihat tuh, lihat terus. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Apa kata Allah? Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh pasti, kata Allah nih, maka sungguh pasti aku akan berikan kepada engkau kiblat yang kau redha, kiblat yang kau suka. Jadi maknanya Nabi sering menampakkan wajahnya ke langit. Itu Nabi minta supaya kiblat balik lagi ke Ka'bah, karena itu ya, kiblat yang Nabi suka, kiblat yang Nabi redha. Selain itu tempat aslinya beliau, lahirnya beliau. Memang yang kedua, bangunan paling mulia di bumi ini Ka'bah, ya. Paling afdalnya bagian bumi mana? Tuh, Ka'bah. Maka kata Allah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka aku akan arahkan engkau untuk menuju kiblat yang kau redha ya Rasulullah. Kemudian apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ya, fawalli wajhaka, maka arahkan wajahmu, kiblatmu ila syatril masjidil haram, menuju arah Masjidil Haram. Itu ayatnya, peristiwanya dikembalikan. Maka ada namanya di kota Madinah itu Nabi. Masjid apa namanya? Yang ada dua kiblat. Masjid Qiblat. Sekarang orang umroh udah jarang masuk, karena banyak pembangunan terbatas. Ya, dulu saya katakan itu pertama kali saya haji itu, pertama kali menginjak tanah haram kan 2003 sebelum pulang dari Hadramut. Itu waktu haji saya ingat itu komplit itu semuanya, ya. Nah sekarang jarang orang umroh diajak ke masjid Qiblat, paling ya privat atau privat khusus dah. Nah ketika rombongan jarang, ya. Saya hampir beberapa kali ini tidak ada arahan wisata ke sana, ya, padahal di situ ada dua kiblat. Ketika Nabi sholat zuhur, rakaat pertama kedua masih ngadep Baitul Maqdis, turun ke ayat wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Langsung Nabi balik kiblat menuju arah Ka'bah. Maka dua rakaat terakhir dari sholat zuhur Nabi menghadap ke Ka'bah. Itu lagi sholat zuhur, namanya Masjid Qiblat, ada sejarahnya, ya. Itu terjadi di bulan Sya'ban, ya. Itu pun dalam ayat tersebut banyak tafsir, ya. Katanya kata orang Yahudi kan Baitul Maqdis sarang ataupun tempatnya Bani Israel, bahkan buminya Nabi dan Rasul di situ.
ardul anbiya war rusul, kata Nabi. Bumi Syam ini Palestina, buminya para nabi dan rasul. Apa namanya? Dari situ nabi dan rasul banyak diangkat sama Allah. Paling banyak mungkin bisa hampir 95% nabi dari kalangan Bani Israel, karena yang cuma dari kalangan bangsa Arab Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Hampir berapa persen? 100% kurang dikit. Maka dikatakan buminya para nabi dan rasul. Yahudinya ketika turun ayat ya, di kota Madinah kan, tersiar kabar ke Baitul Maqdis bahwasanya mereka ini kan namanya orang Yahudi songong, tak tahu songong. Kalau nyebut nama Rasulullah gimana? Muhammad aja. Tersiar kabar di daerah Baitul Maqdis, orang Yahudi pada ngomongin kabar apa? Bahwasanya Nabi Muhammad telah beralih kiblat menuju Ka'bah. Apa kata orang Yahudi? Kok pemimpin ragu-ragu katanya? Kiblat ganti-ganti, itu katanya ragu-ragu. Dalam tafsir disebut ini. Ya, itu ujian. Ya, ujian Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Itu di bulan Sya'ban. Maka dikatakan inna syahra Sya'ban syahrus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa tadi ada tahlul qiblah. Peristiwa apa lagi? Syaqqul qamar. Ya, ada peristiwa mukjizat. Nabi diperlihatkan dibelah satu bulan. Bulan ada berapa? Atuk dari zaman dulu Allah ciptakan bulan dengan atu-atunya, matahari atu. Maksudnya apa, Pak? Maka diteliti oleh orang yang sudah pernah ke sono, kemana? Ke berapa bulan? Belum pernah. Nah, kalau habis kawin bulan apaan? Bulan madu ke bulan pahit. Diteliti ada di bulan itu ada bekas goresan. Itu menunjukkan yang mukjizat. Bekas terbelah dibalikin lagi sama Allah dengan kekuasaan Allah. Ada bekas kan orang benda bulat, kalau ada bekas retak terbelah kan kelihatan. Dengan kekuasaan Allah, Allah. Itu ceritanya juga banyak, singkat-singkatannya. Nah, kemudian kata ulama, sesungguhnya bulan Sya'ban ini, alhamdulillah kita sudah di dalamnya. Syahrus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaannya. Bulan Sya'ban adalah bulannya kita banyakin sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari kita baca sholawat, dan itu Pak, jangan ditinggal harian selama hidup kita. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, maksudnya apa? Tambahin. Mungkin kalau hariannya 100. Begitu masuk bulan Sya'ban, tambahin dah. Mampunya berapa? Gope 500. Mau 200 tambahin. Pokoknya ada tambahan. Jangan stuck di situ aja. Masuk bulan Sya'ban, sholawat. Nah, kalau bisa banyakin baca sholawat. Namanya banyakin, orang kan lebihin amalan dari kebiasaannya. Kan itu namanya banyakin. Oh, belum bisa 500, ya udah 200. Nanti akan ada tuh. Rohnya bulan Sya'ban akan masuk dalam diri kita. Kenapa? Kita ingat nih, ya Allah, ini bulannya Rasulullah. Kata Nabi lagi, wa Sya'ban syahri. Kenapa dikatakan bulan Sya'ban bulan yang banyakin sholawat? Kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu bulanku. Kalau dikatakan bulannya Nabi, bulan Nabi bukan bulan Ramadan, Pak. Bulan Nabi bulan Sya'ban. Maka kalau dikatakan bulan Nabi bulan Rasulullah, berarti apa? Sesuatu yang harus kita berikan terbaik untuk Rasulullah, sholawat dan salam. Ya. Banyak dah fadilahnya, Pak. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab Abwaabul Faraj nyebutin ada 38 fadilah keistimewaan orang baca sholawat. Saya sudah baca waktu di Jakarta itu. 38 manfaat fadilah keutamaan baca sholawat.
kenyang. Ya paling gampang. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang salawat sekali aja dibalas sama Allah. Jadi Pak, yang balas Allah. Ini yang kalau kita lihat, ini begitu cintanya Allah kepada hambanya yang bernama siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada orang berbuat baik dengan mengucapkan salam, yang balas Allah. Turun tangan langsung. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang mau salawat kepadaku sekali aja, sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Apa maknanya Allah bersalawat kepada orang beriman? Orang yang bersalawat, maknanya Allah bersalawat, Allah memberikan 10 rahmatnya. Allah akan berikan 10 rahmat. Itu sekali. Kalau 2 kali 20, 3 kali terus nggak terhingga. Itu contohnya. Itu satu keuntungan. Ya. Sehingga dari Al-Haddad yang kita kenal soalnya, Sahih Ratib Al-Haddad, beliau berkata, ketika dalam kita kenal soalnya, di situ bahas tentang hadis tadi itu. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan balas dengan memberikan 10 salawatnya kepada dia, orang tersebut. Apa namanya? 10 rahmat. Maka kata Imam Haddad, bagaimana 10 rahmat nih? Banyak itu, kata Imam Haddad. 1 rahmat aja gak habis. 1 rahmat aja gak habis dinikmati oleh penduduk dunia. Ini gimana kalau kasih kita 10 rahmat? Gede itu Pak. Makanya banyakin tuh, makin banyak baca sholat, makin banyak rahmat. Rahmat apa artinya? Kasih sayang. Sayang. Makin banyak sayang Allah kepada kita, gitu dah. Kalau nggak bisa maknain agak susah masuknya, kasih sayang. Allah banyak sayang kepada kita. 1 kali kita sholat, Allah kasih 10 sayangnya. Enak kan? Sebetul sholat lagi sekali lagi, jadi 20 dan seterusnya. Artinya kalau Allah sayang, Allah akan memberikan yang terbaik buat hambanya ini. Ya, yang terbaik Pak. Bukan mau kita, yang terbaik. Kadang-kadang kita mintanya A, Allah kasih B. Kenapa? Yang terbaiknya bagi Allah B. Jangan lalu suudzon. Wah, mana katanya sayang. Wah, jadi tiba telepon tak ngomong gitu, ambruk. Berarti kan buruk sangka Allah. Katanya sayang. Saya minta udah 30 tahun nih, ya biar jangan kontrak mulu, punya rumah kan. Bayang Tuhan udah. Saya punya duit, bisa beli rumah, 30 tahun masih kontrak. Hati, itu pelapor bisa rubuh. Ya, yang begitu. LE aja non, LE itu LE. Lenteng Agung, bukan? Bang. Ya. Glodok. Empat apaan tuh? Ya. Nih, artinya jangan bermaksiat kepada Allah. Taubat gitu aja. Gimana caranya taubat gitu aja. Istighfar taubat. Nih, ya. Jadi bulan Sya'ban, bulan yang kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan 10 rahmat, ya. 1 rahmat, 1 kasih sayang Allah aja, Allah akan 1 rahmat Allah aja gak habis. Gimana 10 rahmat tadi itu, ya. Allah akan, kalau udah sayang kepada hambanya, Allah akan berikan yang terbaik menurut Allah. Daripada minta A, dikasih B, dikasih minta A. Dalam pandangan Allah, kalau dikasih A nggak baik nih, udah B. Jadi istiqomah. Ya, takutnya dikasih apa yang jadi hajatnya ngilang. Masjid kagak, sedekah kagak. Obyekannya gol, proyeknya gol. Maka
Makanya Pak, kalau proyek urusan belum gol jangan seuzon Allah. Berarti Allah yang maha tahu yang terbaik buat kita apa. Yang kedua, yang pentingnya, makanya kita sampai mati doa terus sama Allah. Minta yang kafir di dunia belum kelihatan, minta terus. Kenapa? Dalam hadis sebutin gini. Bisa belum? Oh enggak, jauh ya. Ketika ada orang kafir berdoa, kan orang kafir berdoa tuh, doanya bukan kepada Tuhannya dia. Kadang-kadang tuh orang kafir minta, kan banyak cerita apa? Orang kafir pernah nih dalam kitab disiksa. Ada raja kafir zalim dikomplain sama rakyat, datangnya rakyat kepada seorang nabi supaya wahai nabi tolong hukumnya raja kafir yang zalim karena nindas kita mulu. Ya udah, besok kita datang kita hukum kata nabi. Ya, jangan sebutin siapa nabinya karena nabi itu banyak banget, 124.000 nabi total. Dia hukum, ya, kalau nabi yang turun udah di zaman dulu ya, bukan di zaman Rasulullah. Dihukum, dimasukin ke dalam. Tahu Pak, kalau kita pesan kembuli yang pancinya gede apa namanya itu? Gidir, kibrun, disiapin gidir, diisi air panas. Ada yang dapat mengatakan nggak ada isinya. Di open, tutup aja bawahnya api. Di dalam gidir neraja kafir kan di open tadi tuh nggak ada air di sana itu panas, tutup. Dipanggil semua Tuhannya itu yang pernah dia sembah. Wahai Tuhan ini, berhala ini, tolonglah saya. Saya udah nyembah ke Engkau berpuluh-puluh tahun. Sekarang gantian berikan pertolongan buat saya. Namanya berhala emang Tuhan. Dipanggil nyawat gak? Boro-boro bantuin, nyawat aja kagak. Jawab aja kagak, boro-boro bantuin. Ya nyerah. Akhirnya dia ingat orang kafir, pasti ada Tuhan yang lain. Dia ngadep ke atas. Ya Rabb, ya Tuhan yang ada di langit. Oh Allah, aku mengakui kesalahanku dengan kekufuranku menyembah mereka makhlukmu. Itu orang kafir. Kalau memang kau benar-benar Tuhan, tolonglah aku. Allah Maha berkuasa. Terusin kan baca-bacanya. Namanya mudah kalau cerita kayak Pak lama angin bertiup kencang, mati jatuh, padam tuh. Rupanya tuh angin bukan madamin api unggun atau api yang buat bakar doang. Saking kencangnya tuh angin, kayak orang diputar. Akhirnya angin tuh kencang menerbangkan gilir tadi. Allah berkuasa tuh kemarin LA siapa yang bakar? Siapa yang nabur tuh? Banyak banget. Jelas kekuasaan Allah. Angin kencang, tuh gilir melayang tinggi banget. Nah, selamanya, jadi semenjak tuh orang kafir tadi di dalam itu nggak pernah berhenti tuh Pak. Nggak pernah berhenti tuh. Biar kata lagi diunyang-unyang di dalam gilir masih terus ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Saya bersaksi, ya bahwasanya Engkau adalah Tuhan, ya dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya nanti ada Nabi Muhammad akan menjadi utusanmu, Nabi dan Rasul. Selama di dalam gilir begitu, ya minta bantuan kepada Allah. Makanya dibantuin tuh, melayang, jatuh. Ini gilir di satu tempat daerah yang isinya orang kafir semua. Jatuh tuh, gilir jatuh dari langit, berdobrak. Begitu ya kebuka tutupnya, orang nggak taunya. Tidak ada
sedikit pun tubuhnya merasa kayak orang habis dioper. Normal, Pak. Kenapa? Dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Kaget nih orang kampung yang isinya kafir semua tuh. Akhirnya orang kampung yang mereka sebenarnya orang kafir bertanya, gimana cerita? Diceritain tentang tadi tuh. Ujung-ujungnya dia cerita, saya telah masuk ke dalam agama Islam dan saya bersaksi bahwa saya tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Akhirnya semua orang kampung itu masuk Islam, mendengar cerita yang benar-benar nyata. Ya, nah itu contoh, Pak. Orang kafir minta aja dikasih. Jadi ini ada hadis. Kalau udah Isya, behem aja Pak, kasih tahu. Tidak boleh bablas itu. Kata dalam hadis, ketika ada orang kafir minta, Allah langsung kasih. Orang maksiat, fasik minta, kadang-kadang kan minta objeknya gol, proyeknya gol, dikasih. Tapi ketika ada orang beriman, berdoa, Allah belum kasih dulu. Dalam hadisnya, sehingga Jibril nanya kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ini gimana? Ketika ada orang kafir, Engkau ya Allah cepat-cepat kasih. Tapi ketika ada orang Muslim beriman, yang beriman kepadamu, menyembah Engkau, beribadah kepadamu ya Allah, Kau belum kasih, bukan dikasih, Kau belum kasih, masih tentara. Sampai jawab Allah, ya Jibril, wa ya malaikati, dan semua malaikat ketahuilah, sesungguhnya aku benci dengar suaranya orang kafir. Gedek, dikasih aja dah biar nggak minta lagi. Itu kata Allah. Aku benci dengar suara orang kafir minta. Orang kafir kan nggak percaya sama Allah. Aku benci suara dia supaya nggak minta lagi, langsung aja dikasih dah. Jadi kalau kita melihat orang nggak ibadah, nggak ke masjid, duitnya banyak, jangan iri, Pak. Itu apa namanya? Diulur istidraj. Kenapa? Allah kasih, Allah karedho. Daripada ngomong mulu, diminta mulu. Aku benci suaranya, kasih aja dah. Tuh ya. Nah kalau buat kita gimana? Adapun orang beriman kepadamu, menyembah aku senang dengar suaranya. Kalau aku langsung kasih, kan nggak bersuara lagi tuh dia. Coba, makanya kalau hajat kita sampai sekarang bukan nggak dikasih. Hadisnya apa tadi? Allah demen dengar suara permintaan kita. Makanya disuruh tuh dalam hadis, kalau doa ulang-ulang, kenapa? Allah demen. Orang beriman, doanya, suaranya didengar sama Allah. Coba kita, kalau udah dikasih, kira-kira masih doa nggak tuh? Jadi makanya bukan yang dikasih, Pak, ditunda dulu. Kalau nggak ngerasain di dunia, gimana? Udah disiapin, Pak. Allah Maha Adil. Allah nggak pernah ingkar janji. Tenang aja udah. Nggak di dunia, itu bukan di dunia doang kita. Yang paling lama selama-lamanya di mana? Akhirat. Mungkin seandainya di dunia belum dikasih, kita ikhlas, betul. Nanti kita hidup kan? Tinggal mungkin mati kita. Sebentar, 40, 50, 60. Nanti akhirat abadal abidin khalidina fiha, selama-lamanya, Pak. Ya, ini dalam konsep berdoa jangan pernah nyerah. Kenapa? Ngomong dah terus sama Allah, minta kepada Allah. Dan kalau ada orang beriman berdoa, aku senang mendengar suaranya sehingga aku tunda dulu hajatnya. Takut Allah kasih, berhenti tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, besok penutupan dari Istighfar Mi'raj ya, dan semuanya yang mau infak biasa begitu ya, di mana aja memberikan sumbangsihnya itu saja silahkan, dan itu menjadi keberkahan. Memang kalau di Jakarta saat penutupan ada amplopnya, Pak, dikasih amplop, jamaahnya dikasih amplop, tapi ada di sini kan ada ya, di sini nggak pakai, tapi asal tahu diri aja gitu. Ya, semuanya begitu. Karena buat guru-guru di pengajian banyak, ya, jadi seperti itu. Taruh dah, nggak tiap bulan kita bayaran,
besok setahun sekali, seikhlasnya. Ya, Sayyidina Ali berkata, aku rela, aku siap jadi budaknya orang yang ngajarin aku satu huruf. Sayyidina Ali paling cerdasnya sahabat, paling beraninya sahabat, paling cepat main pedangnya sahabat. Tapi beliau dengan sifat tawadhunya, aku rela, aku mau jadi budak orang yang ngajarin aku satu huruf. Nah, guru kita berapa huruf? Cuma itu Pak. Mau tadi itu mudah, ya. Insya'a azab wa insya'a. Kata Sayyidina, kalau itu guruku yang ngajarin satu huruf, dia mau jual, dia budak kan? Dia mau jual aku rela. Atau dia mau menikahkan, silakan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ilmu kita, ya, dengan memberikan hadiah kepada guru, insya Allah nggak bakal habis lah. Bahkan Imam Suyuti nyebutin 5 sedekah paling afdal, sedekah kepada ulama, sedekah orang tua nomor 2. Ya, itu mudah-mudahan pada berkah rezekinya, harganya, ya, dan insya Allah nih orang Manggarai, orangnya dermawan semua. Dan mudah-mudahan semuanya buat kita dunia dan akhirat, ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.